Perkenalkan, nama saya Berli Fikandalas dengan PM24763040. Kali ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas besar dari Bapak Ranto, yaitu mengimport AutoCAD ya, berupa file jembatan ke dalam aplikasi Revit, sehingga nanti akan membentuk 3D hasil dari AutoCAD-nya ke dalam bentuk 3D Revit. Langkah selanjutnya, kita buka terlebih dahulu aplikasi Revit. Baik, sebelumnya saya sudah memiliki file di AutoCAD-nya, yaitu berupa file jembatan yang sudah dipisah-pisah bentuknya, sehingga nanti akan digabungkan ke dalam Revit membentuk struktur jembatan, bagian-bagian jembatan. Oke, kali ini di video pertama ini saya akan membuat abutment. Langkah pertama, kita di family, kita klik new. Oke, jangan lupa di sini kita menggunakan English ya, yang English, jangan yang Impro. Klik open, lalu kita cari metric structural foundation. Di sini saya akan membuatnya di left, bagian left. Oke, langkah selanjutnya kita ke insert, kita import terlebih dahulu file AutoCAD-nya. Ini untuk import unitnya saya menggunakan satuan milimeter. Kita klik open. Lebih seperti ini ya yang akan saya buat gambar abutmentnya nanti. Oke, langkah selanjutnya sini kita lihat terlebih dahulu sudah memiliki dimensi panjangnya segini. Oke, langkah selanjutnya karena di sini sudah dipermudah, yaitu mudah memiliki masing-masing dimensi ya. Kita buka di wrap level, lalu kita ke free, kita menggunakan yang referensi line. Kita akan melakukan offset itu 13.700 dibagi 2. Ini sendiri adalah panjang dari abutmentnya, kiri dan kanan. Oke, kita buka juga. Di sini ada panjangnya yang 750 ya, bagian long sectionnya 750. Maka akan kita lakukan offset. Ini akan saya bedakan menggunakan referensi plane jauh 750 isi luarnya. Oke, maka langkah selanjutnya kita ke create, lalu kita ke extrusion. Ini kita pilih center left karena kita membuatnya di bagian left. Ini bisa kita sesuaikan ya, kalau kita menggunakan centernya di bagian atas. Oke, di sini saya menggunakan rectangle. Kita pilih klik patokan ini ke longnya, kita checklist, lalu kita bisa move. Ini kita ke midpoint yang ada gambar logo segitiga, itu midpointnya. Lalu kita ini jangan lupa ya, tadi log sectionnya sendiri ada di sini tadi ya. Ini pada bentuk low sectionnya tadi. Makanya tadi terlebih dahulu udah saya lakukan offset. Oke. Selanjutnya kita ke create exception, centernya masih sama di left. Lalu di sini saya akan menggunakan decline. Saya menggunakan ini. Lalu saya gunakan line manualnya, kita sambungkan seperti ini ya. Ini ada kesalahan rata, ini kelebihan ya. Cara lakukannya itu kita bisa menggunakan trim. Kita pilih yang ini, berapa trim. Oh, ini rata kelebihan ya, pantas tidak bisa di print. Oke, kita cek saja. Dan kita move. Oke, kita sesuaikan ya. Kita midpoint. Kita panjangkan terlebih dahulu. Yang ujung ini kita tempelkan di sini
Oke, ini ada jaraknya ya. Lalu kita bisa move ke sini, kita ke bawah. Nah, kurang lebih ini bentuknya sudah menyesuaikan ini. Kita ke rectangle. Nah, ini dia. Ini yang tadi panjangnya yaitu 13.703 MB atau kiri kanan. Kita balik lagi ke left, lalu kita ke create, extrusion, seperti ini untuk bagian sayapnya. Ini kalau kita checklist pasti tidak akan bisa ya, karena ada kelebihan dari garis ini. Nah, ini baru bisa kita gunakan krim. Oke, baru kita bisa checklist. Lalu ini kita pindahkan, kita move. Jangan lupa untuk move-nya itu disesuaikan ya, mana yang mau kita move, patokannya bagaimana supaya lebih mudah. Jadi untuk sayapnya seperti ini. Nah, sayapnya seperti ini ya. Sini sama, kita ke create, kita akan melakukan offset. Ini 1000. Untuk sayapnya sendiri ini 1000 dibagi 2 di dalam ya. Juga sama. Nah, ini bisa kita mirror. Oke, masih di left. Kita selanjutnya akan membuat yang ini plat injaknya. Sama kita lakukan juga create extrusion, lalu kita rectangle, pilih yang ini, kamu kita taruh sembarang di sini. Oke, kita annotate terlebih dahulu ya, karena di sini ada sedikit jaraknya. Ini 25, dia ada spasi ya. 25. Kita ke create, referensi plan, kita 25, 25. Kita move, pilih yang pojok ini, ujung ke ujung sini. Oke, langkah selanjutnya kita ke create ya. Tadi juga saya sudah melakukan pengukuran. Itu panjangnya tadi itu 10.000. 10.000 dibagi 2. Ini untuk bagian yang dalamnya lah. Yang di bawahnya plat injak. Oke, kita ke left. Nah, di bawahnya long section itu masih ada lagi dia yang ini. Ini ukurannya juga sama. Center juga di left, lalu kita rectangle. Maaf, rectangle. Oke. Di sini kita move. Ini kita letakkan ya, ada di bawah. Lalu kita lihat di level. Kita cek di 3D-nya ya. Masukkan. 3D-nya seperti ini.
kita cek apakah sudah sesuai. Jadi di dalam itu ada, ini kan ada sayapnya ya, saya juga di sini ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat spoon pelnya. Jangan lupa kita save as, kita save. Kita buka aplikasi Revit, lalu kita di family, kita new. Kita menggunakan family template-nya yang bahasa yang Inggris ya, bukan bahasa Inggris. Ini kita menggunakan foundation. Di sini saya akan membuat ini ya, yang pancang ya, yang pancang. Oke, di sini kita ke create action. Nah, untuk yang panjang ini tadi sendiri diameternya itu kita sama dengankan 750 dibagi 2, berada di 375 ya, 375. Oke, baik, lalu kita ke front ini kita cek. Nah, seperti ini. Lalu kita ke create, lalu reference plan, ini kita offset sejauh 6000. Alin, lalu kita cek di 3D nya. Seperti ini ya. Oke, baik, langkah selanjutnya di video berikutnya kita akan membuat yang tengahnya ya. Oke, ini kita save dulu. Kita save, yang beri namakan jadi di download ini biar baik. Kita lanjutkan kembali. Kali ini kita akan membuat tiang tengah atau tier cap-nya ya. Maka selanjutnya kita buka Revit, kita family, kita new. Ini sama, family template-nya kita menggunakan yang Inggris, jangan yang Imperial. Kita menggunakan metric structural foundation, kita klik open. Nah, kali ini saya akan menggambarnya menggunakan red level, lalu ada di left dan juga di front ya, apa depan dan sampingnya. Jadi ketiga itu masing-masing akan saya import gambar cap-nya. Ini jangan lupa import unitnya, kita ke milimeter. Oke, dia ditambah. Lalu ke left sama. Ini dia ke left, kita insert, kita import sketch. Satuannya milimeter. Ini kita move. Lalu di front ini juga ya abrak ya, kita move saja ke sini, kita insert, import cat, lalu kita pilih filenya yang akan kita import, network ini kita move, kita geser taruh ini. Oke. Nah, seharusnya ini lebih baik sebelum kita import ini kita lakukan dulu pemisahan jadi AutoCAD-nya supaya lebih gampang. Tapi kita langsung saja. Oke. Tadi karena digeser. Nah, selanjutnya ini ya, ini dia yang akan kita buat. Baik, sebelum itu sini kan ada dimensinya, ini dia.
Ini ada ukuran dimensinya 13.500, lalu 900, lalu jumlahnya sini 1700 ya. Oke, kita ke ini, kita ke create. Ini kita bisa menggunakan dua ini ya, tapi saya biasanya menggunakan yang referensi plan. Kita offset tadi itu berapa, sama dengan 13.500 dibagi 2, enter untuk kiri dan kanannya. Oke, lalu tadi itu berapa, sama dengan, jangan lupa 1700 dibagi 2, enter tes. Masih di rectangle. Oke, langkah selanjutnya kita ke left ya, kita klik, kita extrusion. Ini kita senternya di left ini. Salah, maksudnya yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, pada keliruan tadi. Oke, kita bisa menggunakan rectangle saja patokannya. Nah, seperti ini. Please ketemu. Oke, yang pertama kita akan membuat yang ini ya. Di situ. Kita masih di left, kita letakkan di sini. Kita balik ke right level. Nah, right level sendiri ini sesuai ya. Kita panjangkan dari sini. Atau tingginya sudah sesuai tadi ya, yang 1700 dibagi 2. Oke, masih di right level. Kita buka kembali. Nah, ini kita create extrusion, lalu kita pilih pick length. Kita checklist, lalu kita move. Nah, ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan blend ya. Untuk edit topnya ini berada di luar. Di sini ini. Lalu untuk base nya itu berada di dalam. Oke, sudah, kita ke left. Nah, seperti ini ya. Oke, maka selanjutnya sebenarnya juga saya sudah melakukan pengukuran ya, pengukuran jarak ini. Oke, sini ini ada 1000, ada 350, ada 500. Oke, kita offset, kita fit, supply. Tadi itu 1000 ya, ini 1000. Ini kita geser dulu supaya tidak menghalangi garisnya. Sementara seperti ini. Tadi berapa? Sejauh 1000 ke atas. Lalu tadi 350 atas lagi, lalu atasnya lagi itu 500. Oke, apakah sudah sesuai? Iya, 1350 dan 500. Untuk totalnya sendiri ada di 1850. Oke. Nah, yang ini berada di sini. Di sini. Yang ini. Oke, coba kita cek di 3D-nya. Oh, ini berantakan sekali, nanti akan saya hapus jika sudah selesai.
Jadi ya seperti ini dia. Oke, nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita ke rank level ya, maksudnya rank level. Nah, kita akan membaca ininya. Kebetulan dia bentuknya circle ya, extrusion pas. Oke, checklist kita escape dan kita bisa kita blok, bisa kita pindahkan ke sini. Oke, kita ke front. Nah, di front seperti ini ya tampaknya. Nah, maksudnya tadi dibuat itu, yang tadi kita circle itu nih, kita akan membuat yang ini ya, yang besar ini. Di sini sudah ada dimensinya, jadi mempermudah. Dimensi, kalau nggak salah tadi 5144 kan, 5144 ya. Maka di front ini kita offset sejauh 5144. Create kita pakai yang ini, yang plan ini berapa, 5144 offset ini apa, kita hapuskan, kita blok. Nah, ini kita bisa alin sini. Oke, langkah selanjutnya kita cek di 3D. Nah, seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita ke front. Nah, di front ini kita akan membuat yang ini ya. Kita create, maksudnya ya extrusion. Centernya kita di front. Oke. Checklist. Ada ini. Oke. Sepertinya itu. Kita move ya. Kita pilih poinnya di move nya. Nah, seperti ini. Poinnya kita pas. Nah, ini dia. Sudah mid point ya, dari tengah-tengah. Oke, langkah selanjutnya di sini ada yang ini ya, pembatas ini. Itu RCC board. Ini kita ke create, kita extrusion, lalu kita centernya di front, kita menyesuaikan karena kita membuatnya di front. Kita menggunakan line ya, line. Dulu kita escape dan kita blok. Nah, kita tempelkan di sini. Oke, ini belum selesai, kita mirrorkan. Nah, seperti ini. Lalu kita ke left. Nah, dalam seperti ini, kita cek di frontnya. Oke. Oh iya, itu dia, ada. Kita ke live, ini kita ke create, lalu kita ke reference plan, kita akan melakukan offset bersama dengan begitu berapa? 3000. Kita 3000 dibagi 2 ya. 3000 dibagi 2. Ya. Jangan lupa nih kita bedakan. Ya. Ini kita alin.
dan juga cek kita di 3D-nya. Nah, sudah sesuai ya. Nah, untuk 3D-nya sudah sesuai. Jadi seperti ini. Oke, baik. Langkah selanjutnya saya akan membuat jam pancangnya ya di bawah. Terus punpelnya deh. Kalau digambar dia seperti ini. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ini board press. Nah, ini yang akan saya buat dulu. Oke, karena akan bentuknya circle, kita menggunakan circle, extrusion, kita circle. Ini checklist, create extrusion, sama juga create extrusion, circle. Bisa kita kopikan saja ya biar lebih cepat. Kita paskan ke midpoint juga, ini juga pas, ini bisa seperti ini. Ini kita move ya, patokan yang ini berada di ujung sini. Kesalahan ya. Blok mirror sepertinya bisa, lalu kita circle. Oke, kita copy. Kita cari tiga setengah. Ini bisa kita mirror kan, kita cek di 3D nya apa. Ini belum kita checklist ya, pasti ini belum berpengaruh ya. Ini belum berpengaruh. Lalu kita ke front, dan ini dia. Punpelnya sendiri dia ada di tingginya 750. Kita offset 750. Kayaknya harus manual ya. Sementara seperti ini dulu, kita menggunakan alim supaya lebih pas. Oke, ini sudah pas, ini kita paskan, ini belum. Oke, baik. Lalu kita cek di 3D nya seperti ini ya. Cek. Nah, ini baru bisa kita hapus.
Di 3D-nya seperti ini. Oke, maaf. Set. Oke, baik. Untuk bentuk 3D-nya seperti ini ya. Oke, ini jangan lupa kita save. Kita save. Oke, kita lanjutkan kembali video berikutnya, yaitu membuat bearing pad dan girder. Maka selanjutnya kita buka dulu aplikasi Revit-nya. Oke, kita akan membuat bearing pad terlebih dahulu. Kita membuatnya di family, kita klik new. Kita menggunakan matrix structural foundation. Kita klik open. Iya tadi itu kan, iya tadi di refresh. Taruh ya. Oke, di bearing pad ini kita insert dulu. Kita cari dulu ya filenya. Ini untuk sure and view only-nya kita checklist. Kita move dulu ya, gitu. Sebenarnya lebih bagusnya nanti gambarnya kita pisah-pisah ya, sendiri, karena untuk mempermudah. Ini kita lakukan annotate terlebih dahulu. Nah, ini girdernya seperti ini ya bentuknya. Nah, nanti dia peletakannya di sini. Ini kita lakukan dulu untuk dimensi sisi sampingnya sebesar 70. Oke. Kita masih di rectangle. Untuk pembuatan bearing padnya di rectangle. Kita create, bisa menggunakan refleksi line atau plane. Tapi saya sering menggunakan yang plane. Sini kita offset jauh 200, kiri dan kanan. 200 ini didapatkan dari ukuran yang tertera ya di bearing pad dimensinya, yaitu 400. Ini udah saya bagi dua. Dan buka selanjutnya kita sama 450 atas dan bawah ya. Lalu 600, jangan lupa untuk klik sama dengannya, 650 dibagi dua untuk kiri dan kanannya. Ini sudah grid-nya. Kita lalu di grid, kita extrusion dan menggunakan rectangle. Ambil sini 100 ya, sesuai. Kita checklist. Lalu sama grid extrusion, kita menggunakan rectangle. Oke, kita checklist. Kita buka di sisi sampingnya di left. Nah, seperti ini ya. Lalu kita offset terlebih dahulu menggunakan referensi plane. Offset tadi sejauh pertama kita 75 ke atas. Lalu tadi sisi sampingnya ya 70. Kita lihat di 3D-nya ya, apakah sudah sesuai. Untuk 3D-nya sendiri seperti ini ya, sesuai.
Ini kita save dulu, jangan lupa. Kita kasih nama. Langkah selanjutnya saya akan membuat girder. Kita klik new, masih di family. Nah, untuk girder sendiri itu menggunakan matrix structural framing yang BIM. Oke, kita klik open. Nah, ini kita hapus saja. Hapus saja, nggak apa-apa. Ini kita buatnya di left sampingnya. Pertama kita insert dulu, kita import cat-nya. Ini kita matikan karena dia berada di left. Sini saya menggunakan satuan milimeter ya. Nah, untuk girdernya sendiri seperti ini bentuknya. Ini kita langsung saja ya, bisa kita option. Ini karena center kita berada di left, kita pilih left. Ini saya menggunakan pick lens. Sini. Ini angka selanjutnya sama, kita extrusion, terus kita centernya kita pilih left menggunakan pick lens. Kita checklist, lalu kita move. Yes, ini langkah selanjutnya kita di clip, lalu kita blend. Ini centernya sama, kita di left. Nah, untuk blend sendiri saya akan melakukan di sisi luarnya terlebih dahulu. Nah, untuk garis yang kelewatan ini kita bisa menggunakan trim. Caranya kita klik ini, sini, pilihnya fokus. Oke, kita edit top, sama kita pick lens. Sini kita akan membuat yang bagian dalamnya. Ke bagian topnya, kita base-nya. Oke, ini kita checklist, kita cek di ref-nya ya. Nah, di ref-nya seperti ini, kita bisa pisahkan terlebih dahulu supaya gampang membedakannya. Seperti ini. Oke. Ini kita sama, kita create, maaf, kita insert dulu, kita import dulu gambarnya, gambar cat-nya, yang permudah untuk manipulasinya. Oke, di sini di gambar cat ini sudah tertera untuk dimensinya sendiri, yaitu di sini dulu. Untuk yang pertama panjangnya ada di 1650, lalu yang kedua ada 825. Jadi kita create, kita gunakan plan. Tadi offsetnya sejauh 825, lalu tadi 1650. Kita menggunakan align, kita alignkan saja yang ini ke sini, yang ini ke sini. Ini ukurannya tadi 825 ya. Oke, sini. Kalau sudah seperti ini kita blok saja. Kita bisa blok sedikit saja. Ya bisa blok. Lalu kita mirrorkan ya. Kita cek di 3D-nya ya. Hapus. Oke, untuk 3D-nya seperti ini. Baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan memuatnya di dalam project. Jadi kita buka terlebih dahulu Revit-nya. Kita klik model, kita klik new. Di bagian browse ini kita pilih structural analysis default metric. Kita klik open. Oke. Langkah selanjutnya
kita akan membuat grid ya. Mas ini acuannya dulu. Ini sejauh 13.700. Lalu jangan lupa ini kita kasih nama sesuai abjad aja ya. Lalu ini kita copy sejauh 35.000 ya. Tambah juga 35.000. Tinggal kita panjangkan saja. Lalu setelah ini kita buka di show. Sama, ini kita panjangkan juga. Panjangkan kiri dan kanannya. Lalu ini juga kita tinggikan. Oke, pada level 1 kita beri nama dasar abu. Yes. Pada level 2 kita beri nama dasar Oke, langkah selanjutnya di dasar build cap ini kita pilih. Pertama kita cek dulu di dasar abutmentnya. Ini kita hapus dulu karena kita akan menyesuaikan dengan build cap ini. Oke. Sama ini kita lakukan grid sejauh 13.700. Oke, setelah membuat grid di dasar build cap, langkah selanjutnya kita klik ke dasar abutment. Kita akan meletakkan abutmentnya ya. Kita insert, lalu load family, kita pilih abutment kita yang sudah dibuat. Lalu kita di struktur kita pilih isolate. Nah, ini tinggal kita spasikan saja. Nah, ini sudah sesuai ya. Lepas. Di sini ke sini lepas. Oke, langkah selanjutnya kita cek di sort. Nah, di sort bentuknya seperti ini. Ini bisa kita copy sejauh 5.000. 5.000. Ini kita beri nama untuk level 3-nya ini Daring Let Abut. Untuk sementara kita beri nama ini terlebih dahulu. Nanti untuk ukurannya akan disesuaikan. Oke. Lalu kita buka lagi di dasar abutment. Ini tinggal kita blok lalu kita mirror ya. Kita mirror. Oke, langkah selanjutnya setelah di abutment, cek. Oke. Langkah selanjutnya kita di dasar build cap, kita akan meletakkan build cap-nya ya. Sama, kita insert terlebih dahulu load family, lalu kita cari nah ini di struktur kita isolate, ini kita spasi, kita paskan tengah-tengah, ini kita alinkan terlebih dahulu ya, kita alin. Oke. Setelah ini kita cek result, bentuknya seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita ke dasar abutment, kita lakukan grid terlebih dahulu. Oke, kita buat patokan sini. Oke, langkah selanjutnya ini kita copy kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini sejauh 1.000, lalu ini 3.300 juga 3.300.
Ini kopi 3.300. Ini sejauh 1.000 ya. Oh iya, maaf ya, ini ada yang kurang nih. Ini seharusnya kita melakukan create lagi sejauh 3.000. Nah, oke. Lalu baru kita bisa distribute. Sip. Ini deh. Oh ya maaf, sepertinya ada kesalahan ya. Ini belum di move, ini belum dirapiin peletakannya. Nah seharusnya seperti ini ya peletakannya. Mungkin tadi ada keliruan pas mau masang spoon pelnya. Kita move saja. Kamu, nah seperti ini ya bentuknya. Lalu langkah selanjutnya sama. Ini tadi sudah. Ini ke sini 3.000. Lalu ini ke sini. Ini kita grade dulu. Seperti patokan di sini. Lalu ini ke 1.000. Ini 3.300, 3.300, 3.300. Baru 3.300 dan ini 1.000. Oke, coba kita cek. Sudah sesuai. Kita di isolate lagi. Nah, ini baru sudah sesuai ya. Cek, sudah sesuai spoon pelnya ya, sesuai dengan yang grade yang tadi saya buat. Langkah selanjutnya kita cek di shot. Nah, bentuknya seperti ini. Baik. Lalu langkah selanjutnya nanti akan membuat peletakan untuk bearing pad, yaitu nanti berada di sisi sini, lalu nanti ada di atas ini kiri kanan, lalu di sini juga. Oke, langkah selanjutnya kita di south, tadi bearing pad ya, bearing pad untuk abutment. Ini peletakannya berada di sini ya. Untuk peletakan bearing padnya di sini untuk gridnya. Lalu ini kita bisa kita copy, lalu kita taruh di atas ini ya, untuk peletakan bearing pad spoon pel ya. Nah, untuk level 4 ini kita beri nama bearing pad Oh iya, kan misalkan peel cap ya. emang dia baru Iya. apa Oke. Ini langkah selanjutnya kita ke view. Di plan view ini kita pilih floor plan, lalu kita blok untuk bearing pad abutment dan bearing pad peel capnya. Lalu kita oke. Lalu untuk di bearing pad, oke, setelah tadi ke view, terus plan view dan udah di blok juga, langkah selanjutnya kita ke bearing pad peel capnya ini. Ini kita membuat grid atau bisa copy saja ini.
Ke copy. Sebelumnya saya sudah melakukan pengukuran ya untuk jarak bearing pad abutment dan fill capnya itu. Ini 1150, lalu ke atas 2280. Jadi kita copy 1150, 2280, 2280. Untuk grid peletakan bearing padnya sudah seperti ini. Ini jarak ke sini 1150, 2280, dan ke sini juga sama 1150, 2280. Oke, langkah selanjutnya kita ke insert, kita load family ya. Bearing padnya tadi kita import. Kita cari dulu bearing. Ini sih bearing pad. Oh, ini salah ya. Kita cari. Nah, ini dia. Tadi salah. Kita ke struktur, isolate sama. Nah, ini dia ya. Ini kita spasi. Letakannya ada di sini. Coba kita cek dulu di shot apakah sudah benar. Untuk letakannya sudah benar ya. Lalu bisa kita lanjutkan. Iya. Dari sini Coba kita cek di shot apakah sudah peletakannya benar. Nah, ini sudah. Ini bisa kita geserkan saja ya. Oh, salah. Artinya langsung saja di bearing pad. Nah, ini kita move. Kita cek di shotnya. Kita cek di oke, benar ya peletakannya ya. Maka ini bisa kita lanjutkan. Ini kita mirrorkan saja. Sama ini juga kita mirror. Oke. Untuk peletakan bearing padnya sudah sesuai, maka bisa kita lanjutkan ke peletakan bearing padnya. Ada girdernya, maaf. Peletakan girder. Oke, langsung saja kita ke insert untuk mengimport girdernya. Oke, girdernya kita klik open ya. Maaf, kita klik open. Langkah selanjutnya kita di struktur kita beam. Ini dia ya. Ya, dari girdernya lalu kita letakkan ke sini. Oke, untuk langkah selanjutnya ketika sudah meletakkan girdernya, ini bisa kita copy saja ya. Copy. Nanti akan kita cek di shotnya. Seharusnya ini peletakannya sudah tepat ya. Wow. Ini ada yang kurang. Ini sudah ya. Memang harus perlu ketelitian. Karena tadi salah, pasti ini juga berpengaruh. Ini kita geser.
Oke, ini baru bisa kita copy. Kita mirrorkan saja ke blok semua ini secara manual aja, lama ya. Oke, ketika sudah selesai peletakan dari girdernya, kita cek di 3D-nya ya. Nah, untuk bentuk 3D-nya seperti ini. Untuk kita set. Oke. Langkah selanjutnya kita akan meletakkan parapetnya. Sama, kita insert, lalu family, lalu kita cari file parapet. Itu nanti. Struktur, solid, ini ya. Parapetnya. Kita move dulu, kita letakkan di tengah-tengah. Bisa kita alingkan saja. Oke, kita alim dari yang ini ke ujung yang ini. Maka kita bisa melihat di 3D-nya apakah sudah sesuai. Oke, untuk peletakan dari parapetnya sudah ya, sudah sesuai. Ini dia parapetnya. Maka ini bisa kita kopikan saja ya, atau kita mirror ke tengah sini. Cek. Ya. Maka langkah selanjutnya kita akan meletakkan plat injaknya. Sama, kita ke insert, kita klik family, kita cari plat injak. Kemudian plat injak kita ke struktur, lalu isolate. Nah, ini kita spasikan. Nah, ini oke, untuk penampakan dari plat injak, terus juga ada parapet dan yang lainnya seperti ini ya. Ya. Ini sudah selesai. Maka langkah selanjutnya saya akan membuat penulangan. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Setelah kita berhasil membuat project dan menyatukan bagian-bagian sehingga membentuk sebuah jembatan, kita lanjutkan untuk membuat tulangannya ya. Nah, untuk tulangannya sendiri, langkah pertamanya saya akan pergi ke dasar abutment. Ya. Di dasar abutment ini, kan di kanannya logo rumah yang 3D ini ada namanya section ya. Section ini kita klik, kita taruh di sini, kita klik di sini. Lalu kita pergi ke project browser, kita cari yang section building section ini ya. Ini ada logo plus, kita klik logo plus ini, lalu kita klik yang section 1. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu langkah selanjutnya ini kita bisa hide ya, dengan cara klik kanan dan kita hide in view, kita elemen. Lalu ini juga kita blok, kita elemen. Ini juga ini karena saya akan membuat tulangannya di bagian abutment-nya saja ya. Di abutment-nya saja, jadi yang akan saya fokuskan di abutment-nya bisa kita paskan dengan cara bikin tarik kiri kanan, sesuaikan. Lalu langkah selanjutnya ini kita klik double, lalu kita klik yang rebar, ini kita klik OK. Nah, lalu langkah selanjutnya di sini saya akan membuat tulangan ya. Untuk kalian bebas mau tulangannya seperti apa membuatnya. Di sini saya akan menggunakan M02 rebar. Lalu ini kita pasang saja. Saya akan membuat atas dan bawah. Oke. Di
sekiranya ada yang pas dan sesuai. Ini bisa oke juga. Cara jadi tengah ya. Oke. Lalu kita klik, kita edit scape. Nah, edit scape ini akan saya pendekkan ya, tinggalkan seperti ini saja. Oke. Ini oke. Langkah selanjutnya, saya akan menggunakan yang bagian lurusnya saja ya, yang lurus ini. Karena kan ini ada kelumpungan ya, kelumpungan. Lalu sini, oh dia udah non ya. Artinya emang ini tidak bisa kita hilangkan, tapi baik tidak apa-apa. Ini yang ini saja yang akan saya hilangkan. Kita sama edit scape, lalu kita menggunakan line. Kita panjangkan saja. Maksudnya dari saya yang hilangkan itu yang ininya ya, ada kelumpungannya deh. Ini kita klik. Nah, di bagian end of bar ini, yaitu di construction, ini kan masih hook, kita non. Lalu sama juga yang start of bar ini, kita ganti non juga. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Seperti kesatuan. Sama, ini kita edit scape. Lalu kita pilih line, kita panjangkan. Ini. Ini scape. Sesuaikan ya panjangnya ya, kiri dan kanannya. Oke, sudah sesuai. Kita jangan lupa kita checklist. Sama, masih di construction, kita start of bar-nya kita ganti non, dan juga end of bar-nya kita ganti non. Seperti ini. Langkah selanjutnya, saya akan membuat tulangan yang lurus ya. Tulangan yang lurus nanti dia bentuknya nanti akan memanjang. Ya, nah saya menggunakan M0 ya, M00 atau M00. Nah, di sini langkah selanjutnya kita coba ya di plans ini ya, di plans ini kita klik, kita gunakan yang perpendicular to cover. Nah, seperti ini kita taruh dia, taruh dulu sembarang, nanti akan kita rapikan. Ini juga, oke. Ini sip. Ini bisa juga kita gunakan di keyboard, yaitu tanda panah ke atas, bawah, kiri, kanan ya, untuk menyampingkan, untuk ke kurang, ke bawah, ke kanan, kiri, dan sebagainya. Itu kita bisa menggunakan di keyboard kita. Oke, langkah selanjutnya kita klik. Nah, ini masih single. Saya ingin dia itu menggunakan fixed number ya, berarti tulangannya itu ada berapa jumlahnya gitu. Saya akan menggunakan quantity-nya 20, kita enter. Oke, ini jumlahnya ada 20 ya. Lalu saya akan rapikan, karena ini mesti keluar dari sini. Ini juga. Oke. Lalu sama, yang ini juga saya menggunakan fixed number nih. Lalu di sini saya gunakan yang jumlahnya 5 saja ya. Kita rapikan. Oke. Ini juga sama, saya menggunakan fixed number, dan ini nomor ini saya berikan 5. Oh, apa sih? Ini bukan yang ini ya. Berarti kita buat kembali. Sama kita klik, kita rebar M0, M00-nya kita klik. Di sini. Nah, ini baru kita gunakan fixed number, ini kita ganti ke 5 jumlahnya. Lalu ini kita rapikan. Kita rapikan. Nah, yang tadi ini masih salah ya, bukan fixed number seharusnya. Ini akan saya gunakan maximum space. Jadi spasinya itu ada berapa maksimal gitu, maksimal spasinya. Saya akan gunakan 200 mm. Jadi per spasi itu dia ada 200 ya. Ya, ini kayaknya sama juga. Nah, maximum space-nya kita ganti ke 200. Jadi yang ini maximum space, yang ini ya.
atas dan bawah. Yang untuk yang bagian ini dan ini itu kita gunakan fixed numbering. Oke, yang ini kan belum ya bagian ini. Ini bisa kita mirror. Itu saja. Oke, ini bisa kita mirror dengan cara kita di arsip struktur, kita gunakan reference plan. Ini kita cari midpoint-nya ya. Midpoint-nya. Kita blok, lalu kita mirror sini juga, lalu ini juga ini kita mirror. Jangan lupa untuk ini kita hapus. Kita ini jangan lupa yang tadi bagian tengah itu ya. Kita gunakan maximum space juga, tapi dengan jumlahnya itu space-nya itu 150 saja mm. Oke, langkah selanjutnya kita klik. Nah, di sini dia di properties dia menggunakan ulangannya itu diameternya itu cek dulu. Nah, 13 ya. Ini bisa kita sesuaikan menggunakan diameter berapa dengan cara di struktur bar ini kita di tab. Jangan lupa kita duplikat kita beri nama misalnya diameter 20. Oke, lalu di model bar diameter ini kita ganti juga 20, lalu ini juga sama 20 di bawahnya bar diameter kita apply. Oke, kita ke D20 juga ke D20, 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 lalu yang ini D20. Oke, selanjutnya kita cek di 3D-nya ya. Nah, di sini deh. Ini sebenarnya bisa kita klik, kita blok, kita hide and view saja. Kita hide. Kita sambung, kita hide. Jadi dia yang menampilkan tulangannya saja ya. Kita frame. Nah, seperti ini dia. Ya. Sepertinya ada kesalahan tadi. Coba kita cek. Oh, dia masih single ternyata ya. Maaf. Ternyata layout yang ini kita beri nama, kita klik di maximum space 200. Ternyata ada kesalahan tadi, keliruan ya, ini maximum space 200. Nah, jadi yang ini seharusnya dia bukan maximum space, tapi benar dia fixed number 20. Lalu ini juga fixed number 20. Kalau kita cek yang bullet ini seharusnya fixed number, ini maximum space 20, maximum space 20, maximum space kita 180 saja. Oke, kita ke anjing seperti ini ya. Dia ada tengah-tengahnya. Kita atur lagi yang menggunakan maximum space. Coba kita menggunakan fixed number dengan jumlah 80. Kita cek di 3D-nya 80 ya. Bisa kita sesuaikan 100 deh. Sini dia. Ini bisa kita lihat-lihat, bisa kita sesuaikan maximum space. Oke, lebih seperti ini. Ini mungkin tidak akan saya gunakan ya, nah tidak sesuai. Kita hapuskan saja. Oke, langkah selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan menggunakan tulangan yang berikutnya. Kita klik, kita rebar. Sini saya akan menggunakan ulangan yang kita pakai yang ini ya.
dia masih di dalam bentuk perpendikular ternyata. Kita ubah dulu berarti ya. Jangan lupa ini kita ganti, ini dari perpendikular kita ganti ke paralel. Seperti ini. Satu, lalu lain sebagainya. Kita sesuaikan. Sesuaikan saja. Ini oke, saya ganti ke non, juga ke non. Nah, seperti ini. Maka saya panjangkan segini, segini, segini. Ke sebelah kanan. Ini bisa juga saya matikan saja. Saya tidak gunakan yang saya gunakan yang non saja, tidak gunakan yang hook. Sesuaikan. Ini bisa kita pendekkan segini. Nah, lalu ini kita edit sketch, kita ganti bentuknya. Seperti ini. Oh, ini tidak sesuai ternyata. Ya, tidak sesuai. Oke, coba yang ini kita gantikan saja. Ini sudah. Oke. Seperti ini ya. Ini kita ganti jangan single tapi kita maximum space. Ini 150. Ini juga single yang kita ganti maximum space 50. Yang ini kita ganti maximum space. Maaf, kebanyakan itu 200 saja. Oke. So, kita sesuaikan ya, seharusnya untuk tulangan ini kita sesuaikan dengan kebutuhannya yang ada di perusahaan. Itu sudah sesuai, seharusnya sudah ditentukan menggunakan tulangan dengan diameter apa, jenis apa, dan jumlahnya gitu. Tapi kali ini kita akan membuatnya saja kira-kiranya, sekiranya kurang lebih seperti ini. Ketika kita ingin membuat tulangan, bisa kita sesuaikan dengan menggunakan sketch bentuknya. Oke, banyak sih model tulangannya. Kita ganti ini. Sesuaikan. Kita ganti non. Ini kita ganti non. Oke. Jangan lupa singlenya kita ganti maximum space ya, mungkin bisa kita sesuaikan atau 180. Nanti ini 180. Oke.
zoom space. Ini kita lihat 50. Kita cek di 3D-nya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Oke, ini ya. Ya. Oke, baik, untuk tulangan sampai sini saja. Lalu selanjutnya saya akan lanjutkan dengan mencetaknya ke dalam bentuk PDF atau file. Oke, setelah tadi kita membuat tulangan, langkah selanjutnya kita akan mencetaknya ya, atau nge-printnya nanti ke dalam file PDF. Langkah selanjutnya kita ke project browser, kita cari yang namanya sheet. Yang kali ini kita klik kanan, new sheet, kita buat sheet baru, lalu kita load. Nah, di sini dari Revit-nya sendiri sudah menyediakan ya. Ini ada ukurannya A1 sampai A4, kita menggunakan A3. Oke, ini sudah ada A3-nya, kita klik aja 2 kali. Kita tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya nanti gambar kita ada di sini? Itu tinggal kita seret saja sebenarnya. Masih di project browser, kita seret aja. Nah, seperti ini ya, seret. Nah, ini karena ukurannya masih besar, ini bisa kita ke grafik view scale ini bisa kita custom. Ini kita custom, ini kan masih 100 ya, masih kebesaran. Bagaimana kalau kita ke 250? Ya, seperti ini ya. Ini bisa kita move sebarang saja. Nah, masih seperti ini. Tapi ini ada garis yang panjangnya aja untuk 3D-nya. Dan ini bisa mengganggunya, mengganggu gambarnya nanti ketika nanti di print. Ini bisa kita delete saja. Kita delete. Oke, masih di project browser kita seret saja untuk 3D-nya. Nah, seperti ini ya, ini sudah sesuai. Kita paskan seperti ini. Oke, baik. Di sini untuk namanya bisa kita ganti, bisa kita sesuaikan ya. Contoh seperti ini project name. Ini bisa kita ganti saja namanya, misalnya jembatan Natar ya. Ownernya ini siapa, misalnya nama perusahaan kah, atau nama pribadi juga boleh. Di sini saya berikan nama seperti saja. Jadi sebenarnya nanti ketika di perusahaan ini sudah sesuaikan ya SOP-nya, peraturannya seperti apa untuk memberikan nama ini. Karena ini tidak asal-asalan sebenarnya memberikan nama, karena sudah sesuai. Misalnya ini kita kasih nama bebas lah, PT atau Jaya, bebas saja sudah S1. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya kita print, cetak di PDF. Jadi langsung saja ya. Itu mau kita cek dulu di code preview juga bisa. Nah, seperti ini code preview, kita close, print. Oke. Kita sama ya. Oke, baik. Mungkin sampai sini saja video dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membuat bagian-bagian jembatan, hingga dari family hingga project. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kurang lebih seperti ini. Baik, saya akhiri. Sekian, terima kasih banyak.